Hati-hati rumah yang bisa bikin penghuninya miskin berdasarkan Feng Shui. Yang pertama itu pintu utama rumah sejajar dengan pintu belakang. Jadi misalnya nih pas buka pintu langsung kelihatan tuh satu garis lurus ya dengan pintu belakang. Itu energinya secara Feng Shui nggak bagus, bisa bikin penghuni rumah yang miskin. Karena apa? Karena rezeki uang yang masuk itu langsung keluar, jadi loss gitu secara Feng Shui ya energinya. Berapapun uang yang didapat itu langsung habis, jadi nggak bisa bertahan di dalam rumah, di dalam kehidupan si penghuninya. Nah, yang kedua, pintu utama rumah ya, pintu depan utama kita masuk itu ukurannya lebih kecil dari pintu lain, misalnya lebih kecil dari pintu kamar atau dari pintu samping lainnya. Nah, itu tuh juga energinya nggak bagus. Kenapa? Karena pemasukan penghuni rumah itu kecil, pengeluarannya bakalan besar. Nah, itu secara Feng Shui ya. Nah, yang ketiga itu kalau misalnya pintu rumahnya itu terbukanya keluar. Nah, usahakan kalau buat pintu rumah itu kita pas buka pintu tuh ke dalam, pintunya kebuka, jadi bukan keluar. Nah, secara Feng Shui kalau pintu rumah itu kebukanya keluar, itu mendorong rezeki keluar. Jadi kayak energinya menolak rezeki secara Feng Shui. Nah, yang keempat, tidak ada tanaman hidup di dalam rumah. Jadi, menurut Feng Shui ya, rumah yang gersang di dalamnya tidak ada tumbuhan yang hidup ya, kecuali tanaman berduri nggak boleh ditanam di dalam rumah. Itu membuat energi di dalam rumah itu gersang. Jadi usahakan ya di dalam rumah itu tanam beberapa pohon seperti lidah mertua, bambu rezeki, seri rezeki di dalam rumah agar energi di rumah itu bersih, bagus ya, segar. Nah, secara Feng Shui itu bisa menarik rezeki. Nah, kalau misalnya rumah kamu itu tuh hanya banyak bunga palsu ya, panjangan bunga-bunga palsu. Nah, itu secara Feng Shui biasanya itu dipercaya orang dalam rumah itu banyak kebohongan, palsuan gitu. Jadi usahakan menaruh bunga tanaman hidup ya, tanaman hidup segar seperti seri rezeki tadi, lidah mertua, pokoknya tanaman yang bagus di dalam ruangan. Bisa taruh di ruang tamu ya, tapi jangan ditaruh di kamar. Jadi kalau tanaman hidup itu tidak boleh ditaruh di kamar. Nah, selanjutnya, secara Feng Shui perhatikan jumlah tangga. Nah, jumlah tangga ini juga bisa mempengaruhi ya, bisa membuat penghuninya jadi miskin. Apalagi kalau jumlah tangganya itu dibagi 5, misalnya nih, sisanya 4. Kayak misalnya jumlah tangganya 14 kan, 14 dibagi 5 berapa? Sisa 4 kan, 10 bagi 5 2. Nah, yang sisa 4-nya ini itu membawa energi ketidakberuntungan bagi si penghuni rumah. Karena berdasarkan Feng Shui yang keempat itu nggak bagus ya. Nah, itulah beberapa rumah yang bisa membuat penghuninya jadi miskin. Jadi usahakan buat rumah itu pintu utamanya yang pertama itu nggak langsung ngeblong ke pintu belakang. Yang kedua, bikin pintu utama itu jauh lebih besar dari pintu lainnya. Nah, itu kenapa kalau orang-orang kaya ya biasanya bikin pintu utama rumahnya itu tuh pasti kayak dibuka dua gerbang besar gitu. Nah, itu pintu utama itu melambangkan rezeki masuk ke dalam rumah kita. Kalau pintu rumah utama kita itu sangat besar, kita terbuka dengan rezeki yang besar, rezeki yang luar biasa. Coba diperhatikan. Rumah-rumah orang kaya itu memiliki pintu utama yang tinggi, yang besar, dan pintunya luar gitu. Nah, itu menarik energi rezeki yang melimpah masuk ke dalam rumah. Nah, selanjutnya itu usahakan ada tanaman ya, tanaman yang hidup di dalam rumah. Begitu juga tangga, usahakan tangganya itu sisa dibagi 10, dibagi 5 itu sisa 1 atau 2, misalnya 12 bagi 5 sisa 2, atau 11 dibagi 5 sisa 1, atau 17 dibagi 5 sisa 2. Jadi jumlah tangga itu juga mempengaruhi energi rezeki ke dalam rumah. Karena tangga itu ibaratnya kehidupan kita ya, ada peningkatan. Kalau misalnya jumlahnya nggak sesuai itu kadang naik, habis itu kita bisa terjun bebas gitu, kayak misalnya sering mengalami kejatuhan ketika meniti karir. Nah, itulah beberapa Feng Shui rumah yang dipercaya ya secara Feng Shui bisa menarik kemiskinan. Jadi hindari Feng Shui rumah tersebut. Jadi usahakan bikin rumah yang bisa menarik energi kelimpahan.